lagi dengan saya, Effendi Tobing. Saya sangat senang saudara bisa kembali menghampiri saudara dalam acara live pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang telah menyaksikan video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Kali ini kita akan melanjutkan percakapan kita tentang topik yang kita bahas pada minggu lalu, tepatnya pada hari Sabtu. Kita akan melanjutkan apa yang terjadi. Topik kita bicara tentang tragedi. Bagaimana konteks kejatuhan manusia yang seharusnya tidak terjadi, sebagaimana yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3. Karena konteks kitab Kejadian pasal 2 sangatlah jelas bagi kita saudara, bahwa manusia itu hidup dalam seluruh berkat yang luar biasa yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Namun faktanya manusia itu telah memilih kebebasan yang diberikan oleh Allah. Dan kita telah membahas awal mula kejatuhan, siapa ular, dan apa yang terjadi pada manusia khususnya Hawa. Kita telah membahas pada bagian sebelumnya juga bagaimana manusia itu akhirnya jatuh. Dan pada hari ini kita akan melihat kelanjutan dari langkah-langkah kejatuhan manusia. Dikatakan setelah manusia itu melihat, kemudian mengingini, mengambil, memakan, dan kemudian manusia itu juga memberikannya kepada suaminya, yaitu Adam. Nah, kemudian mari kita perhatikan bagian berikutnya. Setelah manusia itu berdosa, apa akibat manusia melanggar firman Tuhan? Itu yang kita lihat di dalam pasal 3 ayat yang ke-7. Saudara bisa buka Alkitabnya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara perhatikan, mata mereka terbuka. Ya, mereka mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Namun ironisnya, sekarang mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ya, kalau saudara perhatikan, sesungguhnya kita baca di dalam ayat yang ke-25 dari pasal 2, dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka merasa tidak malu. Namun ketika mereka berdosa, ketelanjangan itu atau sikap mereka terhadap ketelanjangan itu telah berubah. Ya, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tidak seperti yang dikatakan iblis. Justru itu membuat mereka bijaksana, tetapi sebaliknya justru menyebabkan mereka melihat ketelanjangan sebagai sesuatu yang memalukan. Saudara perhatikan, ini yang kita lihat. Kemudian untuk mengatasi atau mencari solusi kepada kelemahan yang ditemukan, yaitu ketelanjangan mereka, mereka mencoba mengatasinya dengan membuat cawat pakaian untuk menutupi, mencari solusi kepada persoalan karena dosa mereka di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah usaha ya dengan membuat cawat dari daun pohon-pohonan pada waktu itu menjadi solusi? Apakah usaha manusia untuk menyelamatkan diri dari dosanya dengan segala cara yang diperbuatnya itu bisa menjadi solusi bagi manusia untuk bebas dari dosa mereka? Ini kita akan lihat kemudian. Nah, kemudian mari kita lihat di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kita perhatikan bagian ini. Ya, dikatakan bahwa Allah tidak meninggalkan. Allah tahu bahwa manusia yang diciptakannya itu telah berdosa. Tetapi tidak lantas kemudian dia membiarkan, meninggalkan.
tetapi Ia dalam inisiatifnya mencari mereka. Saudara perhatikan, tindakan keselamatan selalu dimulai dari Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan diri dari dosa, segala usaha itu akan menjadi sia-sia. Tetapi puji Tuhan, karena Allah yang penuh kasih, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa itu tidak berpaling dari manusia yang berdosa, dan Dia mencari mereka. Kita perhatikan bahasa yang dipakai di dalam pembacaan kita ini dikatakan sedang berjalan-jalan, ya. Dipakai bentuk hit file partisip maskulin singular yang ingin dikatakan dengan bentuk gramatikal ini dalam bentuk refleksif, ya. Jadi sesuatu kemudian ini sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi berjalan-jalannya Allah itu bukan adalah satu peristiwa yang sekali saja terjadi. Tetapi ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa ini satu kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh Allah dalam persekutuan dengan manusia sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ini menjelaskan bahasa yang disebut dalam bahasa puisi, bahasa antropomorfisme. Ya, antropos itu manusia, morfologi itu bentuk-bentuk kata. Jadi Allah itu digambarkan seperti manusia dalam bahasa manusia. Ya, suatu aktivitas yang sedang biasa dilakukan Allah dalam suasana keakraban. Itu makna dari hit file, satu refleksi, ya, atau sifatnya refleksif, ya. Jadi ini sebenarnya apalagi ada kata hari yang sejuk. Jadi sebenarnya kunjungan Allah ini bukanlah kunjungan yang menakutkan, tapi kunjungan yang biasa, yang akrab, ya, yang saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi kehadiran Allah kali ini dalam pandangan manusia sungguh sangat berbeda. Ya, kehadiran Allah itu dapat diindrai manusia, sesuatu yang dikenal oleh manusia karena sudah biasa dilakukan. Perhatikan, ini kunjungan yang biasanya, ya, tetapi kali ini kunjungan ini menjadi berbeda oleh karena sifat dosa yang telah menghancurkan kehidupan manusia, sehingga pandangan tentang kehadiran Tuhan itu telah berbeda. Nah, kalau saudara perhatikan, kita lihat dalam pembacaan ini, manusia takut. Sesungguhnya kalau kita memperhatikan istilah-istilah yang saya katakan tadi, ya, kunjungan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi karena dosa, cara pandang manusia terhadap Tuhan telah berubah dari sahabat, ya, menjadi musuh yang menakutkan. Ya, kalau saudara perhatikan di situ, Tuhan Allah memanggil manusia itu dari tempat persembunyiannya. Oke? Di manakah engkau? Ini satu kalimat yang pertama terjadi ketika manusia itu bersembunyi dari hadapan Allah. Pertanyaannya ialah, apakah sebenarnya tindakan manusia ini perlu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka telah bersembunyi? Apakah Tuhan tidak tahu di mana sesungguhnya mereka bersembunyi? Sekali lagi, ini yang kita perhatikan. Konsep mereka, pemahaman mereka terhadap Allah telah berubah 180 derajat. Mereka telah dibutakan terhadap Allah dan kehadirannya. Kita perhatikan dalam bagian itu. Apakah Allah tidak tahu? Pasti tahu. Lalu apa arti kalimat tersebut? Di manakah engkau? Apakah jawaban manusia terhadap panggilan Allah itu? Kita perhatikan selanjutnya. Ya. Dua pertanyaan yang penting kalau kita membaca di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Dikatakan di sana, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan retorik yang sesungguhnya Tuhan tahu jawabannya. Tetapi dia ingin menuntut satu kejujuran, keterbukaan manusia tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan juga tahu, ya. Nah, apakah Tuhan tidak mengetahui? Pasti dia tahu. Oke? Pertanyaan-pertanyaan ini sekali lagi sesungguhnya bukanlah interogasi,
tetapi merupakan ajakan bagi manusia itu untuk terbuka. Saudara perhatikan dalam pembacaan ini. Adam tidak menyadari, ya kalau kita memperhatikan apa yang dijawab oleh Adam dalam bagian-bagian selanjutnya, saudara perhatikan ayat 13, kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, ayat yang ke-12, manusia itu menjawab. Perhatikan. Jadi pertanyaan Tuhan itu dijawab seperti ini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, inilah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Adam tidak menyadari dan tidak mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, tetapi ia justru membela diri dan melemparkan kesalahan kepada orang lain dan kepada Allah pastinya. Karena kalimatnya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, siapa yang menempatkan perempuan itu? Bukankah secara tidak langsung sesungguhnya manusia yang berdosa pertama sekali, bahkan kita hari-hari ini seringkali mempersalahkan Tuhan atas apa yang telah kita lakukan. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Mencari kambing hitam dari kesalahan-kesalahan yang seringkali kita lakukan, ini menjadi kebiasaan yang tertular dari nenek moyang kita yang pertama. Ya, kita perhatikan pada bagian ini. Kemudian juga di ayat yang ke-13, perempuan juga tidak menyadari dan mengakui kesalahannya. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya, kalimat ini memang ada benarnya, tanda kutip. Tetapi bukan ular yang menentukan dia bisa berdosa atau tidak. Tetapi dialah yang membuka diri terhadap tipuan si ular sehingga berdosa. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu, dosa itu lahir dari keinginan di dalam diri yang menjerat kita. Kita perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus. Kemudian di ayat yang ke-14 kita memperhatikan apa yang terjadi. Kita lihat dari 14 sampai 19 ada kutukan bagi si ular. Pasal 3 ayat 14 sampai 15 ada hukuman bagi wanita. Pasal 3 ayat 16 ada hukuman bagi laki-laki. Saudara perhatikan, ya. Kalau kita perhatikan yang pertama, berjalan, ya. Kalau kita lihat ayat 14, apa yang dikatakan Tuhan kepada si ular. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Berjalan dengan perut. Debu sebagai makanan. Permusuhan antara ular dan keturunan perempuan itu ada di dalam ayat yang ke-15. Ya, kepalanya akan dihancurkan oleh keturunan perempuan itu. Nah, pertanyaannya apakah sebelumnya, ya kalau kita memperhatikan ini supaya kita tidak salah mengerti, tentu ada bahasa simbol juga yang dijelaskan dalam teks ini. Apakah sebelumnya ular tidak berjalan dengan perutnya? Memang kita tidak diberitahu oleh teks. Tapi kalau kita memperhatikan sesudah itu kita lihat ular harus dipahami tidak lagi hanya sebatas ciptaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita memperhatikan pasal 3 ayat 1, tentu pasal 3 ayat 1 bagian yang berikutnya. Karena dia adalah manifestasi iblis. Sebab sampai sekarang makanan ular pun bukan debu. Oke, kita perhatikan. Ya. Merayap dengan perut dan menjulurkan lidah sambil bergerak, pasti ia membawa debu. Tetapi yang menarik kalau kita memperhatikan, dalam bahasa perjanjian lama, makan debu ternyata merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap musuh yang ditaklukkan. Saudara bisa baca Mazmur 72 ayat 9, Yesaya 49 ayat 23, Mika 7 ayat yang ke-17. Jadi dengan demikian sangat jelas apa yang dikatakan Tuhan sebagai akibat dosa kepada si ular itu, ya. Nah, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-15 secara khusus, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini yang kita kenal dengan proto-evangelium atau Injil yang pertama. Sesungguhnya dalam konteks penghukuman itu
ada berita yang Tuhan katakan tentang berita bagaimana Tuhan akan mengadakan permusuhan keturunan perempuan ini. Ya, kalau kita memperhatikan, tentu ya ada banyak interpretasi, tapi saya lebih setuju kepada keturunan perempuan ini mengacu atau mengantisipasi kepada Mesias yang akan datang. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Matius dan bagian-bagian lain dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, kita lihat di situ. Kalau saudara perhatikan, ini yang terjadi di sepanjang sejarah. Ada terjadi permusuhan keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Ya, ini satu hal yang menarik. Ya, jadi sejak awal keturunan perempuan itu sudah diantisipasi untuk menjelaskan juru selamat yang akan datang ribuan tahun kemudian dalam inkarnasi Yesus Kristus. Yang menarik, ada istilah keturunan perempuan. Bukankah ini juga sebagai antisipasi bahwa Yesus Kristus bukan lahir dari benih laki-laki, ya, tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Kalau kita memperhatikan Injil Matius pasal yang pertama, sangat jelas sekali. Ya, dengan demikian ini berita baik. Di tengah-tengah penghukuman itu ada Injil yang terdengar bahwa Tuhan, ya, dikatakan akan mengadakan permusuhan dan keturunan perempuan itu akan menaklukkan musuhnya. Kalau kita memperhatikan, ya, kemudian di dalam kitab Wahyu terjadi penggenapan, si ular itu ditaklukkan untuk selama-lamanya. Dan kalau saudara perhatikan, tentu apa yang dikatakan di dalam ayat ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini yang terjadi di atas salib. Ya, dikatakan Tuhan Yesus menjadikan iblis menjadi tontonan yang akhirnya mempermalukan. Melalui salib Yesus menaklukkan, ya, kuasa si jahat. Ya. Nah, ini kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan bagian itu. Nah, bagi perempuan, apa akibat dosanya? Dikatakan susah payah waktu mengandung, kesakitan waktu melahirkan, dan suaminya akan menguasainya. Ada satu kalimat yang luar biasa di sini, susah waktu mengandung itu dibuat banyak. Jadi kesakitan itu bukan hanya satu kesakitan, tapi kesakitan yang bertambah-tambah pada proses kelahiran. Ya, kalau saudara perhatikan, ya. Kemudian akibatnya juga dosa telah mengakibatkan penjajahan suami atas dirinya. Ya, kalau dikatakan dia akan birahi, sebenarnya istilah birahi di sini tidak hanya kita dapat pahami dalam konteks hubungan seksual. Karena istilah yang sama dikatakan juga kepada Kain, ya. Waktu dia juga birahi tanda kutip, ya, kepada adiknya, dia ingin menguasai adiknya Habel. Jadi sebenarnya istilah keinginan di sini bisa bicara tentang banyak hal. Jadi akibat dosa bagi perempuan ada keinginan untuk menguasai laki-laki yang diberikan, tetapi faktanya dia menjadi orang yang selalu dikuasai. Ini pengertian dari ayat-ayat ini. Nah, kemudian mari kita lihat, ya, kalau saudara perhatikan, ya, kalau kita memperhatikan kesakitan yang dialami oleh perempuan ini, sesungguhnya tidak harusnya demikian. Karena tugas prokreasi, beranak cucu, melahirkan seorang anak, ini sesungguhnya telah diberikan Tuhan sebelum manusia itu jatuh. Tapi tanpa kesakitan, tidak dijelaskan di sana. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa dikatakan, aku, bahkan Tuhan sendiri akan membuat kesakitan yang banyak kepada perempuan yang melahirkan itu. Nah, saudara perhatikan. Jadi ini yang kita lihat. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, sebab sesungguhnya perintah ini merupakan berkat bagi perempuan itu, tetapi dosa telah mengubah berkat itu menjadi kesusahan, kesakitan pada waktu melahirkan. Ya, secara literal itu bisa berarti kesusahannya dibuat
banyak. Ya, kita perhatikan itu. Ya, ini aku akan membuat sangat banyak penderitaanmu pada masa kehamilan. Dalam kesakitan engkau akan melahirkan anak-anak, dan keinginanmu kepada suamimu, dan ia akan menguasaimu. Saudara perhatikan, inilah akibat dosa bagi perempuan maupun laki-laki. Keinginan untuk menguasai satu dengan yang lain. Ya. Ini yang terjadi pada pertama sekali sebagai akibat dosa bagi manusia itu. Nah, sekarang kita lihat bagi laki-laki. Oke. Dikatakan dia akan mengalami kesusahan dalam bekerja. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-17, dikatakan lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Perhatikan, ada dua istilah. Tadi ular terkutuk, sekarang tanah yang terkutuk. Oke. Dengan bersusah payah engkau cari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ada yang menarik. Manusia yang berdosa itu tidak pernah dikutuk. Tetapi akibatnya pastilah mereka mengalami kutuk. Karena tanah yang mereka kelola itu menjadi terkutuk. Itu kita perhatikan. Ya. Pekerjaan untuk mengelola tanah yang pada awalnya merupakan tugas mulia dari Tuhan, sekarang merubah menjadi beban berat. Mengapa ini penting ditegaskan? Karena juga ada pandangan yang mengatakan bahwa orang bekerja itu sebagai akibat dosa. Tidak. Tetapi kesusahan, kesulitan, masalah, persoalan yang terjadi ketika manusia melakukan pekerjaan akibat dosa, ya. Karena setelah berubah, ya. Karena sesungguhnya pada awalnya manusia adalah manusia yang diberkati, manusia yang dianugerahi pekerjaan. Tetapi ketika manusia itu telah berdosa, ya seluruh sarana yang dipakai manusia itu telah terkutuk, termasuk alam semesta yang akan diolahnya. Dengan demikian, secara pasti akan berakibat kepada cara atau kondisi manusia itu bekerja menjadi lebih berat. Ya, tanah terkutuk, ya. Kutukan ditempatkan atas ciptaan. Seluruh ciptaan telah menjadi sasaran kesia-siaan. Saudara perhatikan itu, ya. Menjadi sasaran kesia-siaan. Berada dalam perbudakan, kerusakan atau pembusukan dan mengerang karena kutukan itu. Saudara bisa baca dalam ayat-ayat yang ada di sana, ya. Jadi ini sangat jelas sekali, ya. Kemudian kita lihat kematian yang akan terjadi. Oke. Manusia benar-benar mati, yakni berakhirnya atau putusnya relasi dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. Ya, manusia mati artinya putus persekutuan dengan Allah, dari hidup yang penuh berkat ke hidup di bawah kutuk perbudakan. Ada satu pertanyaan pada chat live pada waktu itu, apa arti mati dalam konteks ini? Ya, tentu arti mati dalam konteks Kitab Kejadian tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi ini jelas kondisi awal dengan kondisi ketika mereka berubah, terputusnya persekutuan dengan Tuhan. Ya, tentu kita juga kemudian untuk mencari arti kita harus lihat selanjutnya dalam pengertian. Ini yang dikatakan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Jadi kematian di sini adalah bicara tentang kematian secara rohani. Ya, meskipun nanti akibat kematian secara rohani ini juga berdampak kepada kematian secara jasmani, kita akan lihat. Ya, jadi memang tidak secara eksplisit dijelaskan, tapi kalau kita lihat kemudian arti kematian dalam teks ini sangat jelas. Ya, ya. Kalau misalnya kita seperti teks yang saya pernah berikan pada minggu lalu, ya, karena Adam yang pertama seluruh manusia ada dalam kematian. Ini sangat jelas. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam teks-teks yang lain dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi dalam teks ini memang secara eksplisit tidak dijelaskan seperti itu. Karena ini masih menjadi awal. Yang kemudian nanti penjelasan demi penjelasan akan terjadi. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kita perhatikan. Ya.
Oke, saudara perhatikan, manusia ya jadi benar-benar mati. Oke, kita lihat lagi ya. Coba saudara perhatikan ini. Manusia dipisahkan dari penciptanya. Ini Yesaya 59 ayat 2. Jadi bicara tentang relasinya itu putus. Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 kira-kira berbunyi seperti itu. Dikatakan ialah segala dosa kita. Oke. Nah, contoh lain, pada saat Saul bertahan dalam dosa, Saul mengalami bahwa ia tidak mempunyai jalan masuk kepada Allah melalui doa, walaupun ia sangat merindukannya. Jadi terputus hubungan itu. Oke, kita perhatikan. Ya, orang berdosa harus dihapus dari bumi. Ini kata Mazmur 104 ayat 35. Hal ini sesuai dengan peringatan yang Tuhan berikan kepada Adam bahwa dia akan pasti mati kalau sampai ia melanggar ketetapan Tuhan. Ya, melalui Yehezkiel juga Tuhan menegaskan sekali lagi, dan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Jadi saudara perhatikan ini, ya, kematian sebagai akibat dosa, ya, sewaktu-waktu kematian menimpa orang berdosa secara langsung, ya, baik secara jasmani, secara rohani, tetapi juga dapat ditunda, seperti misalnya kematian Nabi Hananya dalam Yeremia 28. Tetapi juga dalam konteks Adam dan Hawa yang menunggu ya 930 tahun kemudian baru dia mengalami kematian. Itu kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 5 ayat 5 ya, diperkirakan ya sesudah usia 900, kalau bisa kita lihat ya pasal 5 ayat 5 dikatakan di sana. Oke, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ini kematian secara jasmani pasti yang dimaksudkan. Ya. Ya, dalam perjanjian lama nampaklah hukuman dosa yang lebih berat dari sekedar kematian fisik. Orang yang berbuat dosa terhadap Tuhan dan tidak bertobat, orang itu akan mewarisi, ya. Orang itu tidak akan mewarisi, sekali lagi maaf, orang itu tidak akan mewarisi kehidupan kekal sebab namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Saudara perhatikan, ini terdapat di dalam kitab Mazmur. Dan mereka akan tinggal di neraka sama sekali terpisah dari Allah dan kehidupan. Ya, kita lihat. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya, di tengah-tengah kondisi penghukuman Tuhan yang diperdengarkan itu, kita melihat di ayat yang ke-20. Ya, kalau saudara perhatikan kitab Kejadian ayat yang ke-20 dikatakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya. Adam memberi nama kepada istrinya Hawa. Nama Hawa ini sesungguhnya kalau kita memperhatikan dari pengertiannya, ini berarti bukan nama pribadi. Misalnya seperti nama saya Effendi Tobing. Tapi ini menjelaskan, nama ini menjelaskan status Hawa. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan pemberian nama ini bisa memiliki dua sisi. Ya. Yang pertama itu menjelaskan pengakuan, tetapi juga bisa bicara tentang penguasaan, ya, dan itu bisa masih dipertanyakan kira-kira begitu. Di satu sisi nama yang diberikan oleh manusia kepada istrinya bukanlah nama diri, ya, tapi status, ya, tapi sebuah status sebagai ibu, yakni Hawa yang berarti ibu semua yang hidup. Ini kelihatannya kontradiksi. Bukankah baru saja Allah mengumumkan kematian pasti engkau mati. Tapi di sini manusia memberi nama, ya, status sebagai ibu yang berarti semua ibu semua yang hidup. Kita perhatikan, ya. Nama yang diberikan itu, ya, maaf kalau boleh saudara pakai tanda kutip pada kata bertentangan sekali. Ya, nama yang diberikan itu bertentangan sekali dengan nasib manusia akibat dosa. Jadi bisa seperti itu ya. Yakni kematian. Dalam hukuman akan kematian manusia masih melihat adanya harapan akan kehidupan karena ia melihat dan mengakui istrinya bukan lagi sebagai pembawa kematian, melainkan membawa kehidupan. Oke, kalau kita melihat pengertian dari nama itu, ya, ya.
Adam memberi nama kepada istrinya Hawa. Di sisi lain, pemberian nama kepada istri adalah simbol berkuasanya suami terhadap istri. Seperti memberi nama kepada binatang merupakan simbol berkuasanya manusia atas binatang. Ini menjadi salah satu interpretasi. Dan saudara tidak harus menerima ini. Tapi kalau kita lihat konteks pemberian nama kepada binatang. Tetapi sesungguhnya ini bisa juga berbeda. Ini pemikiran-pemikiran di sisi lain. Ini bisa. Maka dalam kata penguasaan itu saya berikan tanda tanya. Saudara bisa menerima atau tidak. Ini hanya alternatif yang bisa diberikan sesuai dengan konteks pada waktu itu. Kalau saudara tidak setuju pun tidak apa-apa. Gitu kira-kira ya. Nah, oke. Nah, kalau saudara perhatikan apa yang terjadi. Kalau saudara melihat ayat yang ke-21. Oke, sampai dengan ayat 24. Allah kembali menunjukkan belas kasih-Nya kepada manusia. Sesudah ada pengumuman apa yang akan terjadi, dan itu akan terjadi. Saudara perhatikan ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Allah kembali menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Saudara perhatikan ini, ya. Dan Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya. Pasti ada binatang yang telah dikorbankan. Ini secara implisit mau menjelaskan bahwa keselamatan di dalam perjanjian lama tidak pernah terjadi tanpa adanya pertumpahan darah. Selalu ada pertumpahan darah. Disitulah terjadi keselamatan. Dan keselamatan itu pertama sekali dibuat oleh Tuhan ketika manusia itu telah berdosa. Ya, Dia tahu bahwa daun-daun pohon-pohon yang dibuat manusia untuk menutupi dosa atau ketelanjangan atau kelemahannya tidak akan mampu bertahan. Maka Tuhan membuat, ya, kalau kita memperhatikan, apa yang ingin dikatakan? Sebenarnya dalam konteks ini Tuhan terus menunjukkan belas kasihan. Dia tidak meninggalkan manusia yang berdosa itu. Bahkan Tuhan membuat, ya, pakaian dari kulit binatang. Saudara perhatikan itu, ya. Kalau saudara mengerti istilah pakaian yang dipakai di sana, itu sebenarnya pakaian-pakaian yang dalam perjanjian lama disebut pakaian-pakaian kerajaan, pakaian-pakaian istimewa. Oke? Dengan demikian Allah ingin mengatakan bahwa Dia tetap mengasihi manusia. Bahkan Ia masih mau memberi yang terbaik bagi mereka yang berdosa. Ya. Jadi saudara perhatikan. Di dalam keberdosaan manusia sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan manusia itu. Dia datang, Dia bertanya. Tetapi Dia menemukan jawaban yang tidak seharusnya. Namun ketika manusia tidak mampu memberi pertanggungjawaban sekalipun, Dia datang dan Dia melakukan penyelamatan bagi manusia itu. Saudara perhatikan, ya. Ya, apa yang kita lihat pada teks selanjutnya? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, dipakai kata majemuk. Ya, sama dengan Kejadian pasal 1:26, marilah kita. Ya, ini bicara tentang Tritunggal pasti. Ya, nanti pada sesi lain kita akan mencoba membahas ya apa kata Alkitab khususnya Perjanjian Lama tentang Tritunggal. Dan kata-kata majemuk, ya, pemakaian majemuk atau pluralitas Allah, ya, menjelaskan ketritunggalannya dalam konteks ini, ya. Nah, Tuhan Allah mengatakan bahwa manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, bagaimana manusia menjadi seperti Tuhan? Oke, ya, saudara perhatikan, istilah yang dipakai berbeda dengan istilah marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, berbeda, ya. Bagaimana manusia menjadi seperti Tuhan? Kalimat ini hanya berarti bahwa manusia dapat mengetahui yang baik dan yang jahat, ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana manusia menjadi seperti Tuhan, ya jawabnya, manusia itu tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Kalau dikatakan bahwa manusia itu seperti Tuhan, bukan seperti pandangan beberapa orang yang berkata bahwa manusia itu mengalami peningkatan derajat menjadi seperti makhluk ilahi atau malaikat.
Ini keliru betul. Ya. Sudah berdosa kok derajatnya semakin meningkat. Tapi sesungguhnya jawabannya ada dalam teks. Manusia itu tahu yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sebelum kejatuhan manusia, ya, apakah sebelum kejatuhan manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui yang baik dan yang jahat? Dan Allah tidak menghendaki manusia itu memiliki kemampuan untuk mengetahui yang baik dan yang jahat? Ini pertanyaan yang bisa muncul dari teks itu. Apakah sebelum manusia berdosa, manusia tidak tahu membedakan, perhatikan, ya. Manusia tidak tahu mengetahui, ya, tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara bisa perhatikan. Nah, coba kita lihat dari pemakaian gramatikalnya, ya. Oh, dipakai kata kerja dalam bentuk perfect, telah menjadi bentuk lampau, ya. Bukankah ini menjelaskan bahwa sejak semula manusia mengetahui yang baik dan yang jahat? Silakan, ini hanya pertimbangan, ya. Persoalannya ialah bagaimana cara manusia mendapatkan pengetahuan itu. Itu yang jadi persoalan. Allah ingin manusia memiliki pengetahuan itu dengan cara yang benar, sehingga apa yang baik dan apa yang jahat bagi manusia sesuai dengan apa yang baik dan yang jahat bagi Tuhan. Jadi, kalau boleh saya katakan, interpretasi yang bisa diterima bahwa sesungguhnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun, menurut interpretasi ini, manusia punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Persoalannya caranya, ya. Kalau kalimat berikutnya, karena dikatakan, namun kenyataannya manusia yang sepenuhnya bebas telah memilih dengan caranya sendiri. Bukankah manusia diberi kebebasan? Dan dalam kebebasan itu dia diberi kebebasan untuk memilih. Dan faktanya dia telah memilih yang salah. Ia tidak mau dibatasi. Ia tidak puas hanya mewakili Allah. Ia ingin menjadi seperti Allah dalam arti, perhatikan, ya, seperti Allah. Dia tidak puas hanya menjadi seperti Allah, ya, tetapi dia ingin sama dengan Allah. Ya, beda ya. Seperti Allah tidak sama dengan Allah. Saya ulangi. Seperti Allah, ada keserupaan, ada kemiripan, ya. Tidak sama artinya sama dengan Allah. Ya. Kalau sama dengan Allah berarti substansinya sudah sama. Oke, saudara perhatikan. Ia telah menjadi seperti Allah tetapi dengan cara yang salah. Ia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Namun, perhatikan ya, pengetahuan itu hanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular dan bukan yang dikatakan oleh Tuhan. Wah, luar biasa kalau kita memahami teks-teks ini. Mungkin kita telah lama membacanya, tetapi mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang sekali lagi, ya, ruang belajar perjanjian lama ini terbuka. Ini bentuk-bentuk interpretasi yang ada, yang saudara boleh terima selama saudara memberi argumentasi. Ya, selama saudara bisa melihat teks-teks itu, ya, sebagaimana apa adanya dalam konteks, ini bisa kita pelajari lebih baik lagi. Saudara perhatikan, ya. Kemudian yang berikut, ya, kalau kita memperhatikan tadi, dia membuat kulit binatang, ya, dia tetap mengasihi, menjelaskan kasihnya, tapi dalam konteks ini, ya, kalau saudara perhatikan, ya, ayat yang ke-23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Allah menghalang mereka. Ya, mengusir, ini konsekuensi dari dosa. Tapi yang menarik, saudara perhatikan. Sehingga ia hidup, dikatakan, saudara perhatikan, ayat yang ke-22, ayat yang ke-23, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, jadi saudara perhatikan ini akibat dosa mereka. Dosa membuat manusia kehilangan hidup kekal dan diusir dari Taman Eden. Loh, apa hubungan Taman Eden dengan kehidupan yang kekal, saudara? Ya, coba saudara perhatikan ayat yang ke-22. Saya ulangi. Apa hubungan hidup kekal dengan Taman Eden? Kenapa mereka harus diusir? Ya, saudara perhatikan ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah,
Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jangan sampai manusia itu melakukan dosa yang kesekian. Kalau tadi dosa yang dilakukan adalah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mengakibatkan mereka mati. Dan di taman itu ada pohon kehidupan. Saudara perhatikan. Ya, jadi jelas sekali mengapa mereka harus diusir keluar. Ya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, di sini sangat jelas. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, jelas manusia itu memiliki sifat yang kekal. Saudara perhatikan ya, teman-teman yang mungkin bertanya, jelas sekali. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, ia memiliki sifat yang kekal. Tetapi kalimat Tuhan pasti ia mati, jelas sekali. Ya, meskipun tidak secara eksplisit kemudian prosesnya dijelaskan dalam teks kitab Kejadian, tetapi kemudian di dalam seluruh sejarah perkembangannya di dalam Alkitab itu kemudian dijelaskan sampai kepada kitab Wahyu. Nah, dalam konteks ini dia diusir karena di situ ada pohon kehidupan. Jangan sampai itu diambil. Mereka kemudian ya sebagaimana yang dikatakan di dalam teks itu. Oke, saudara perhatikan ya. Oke. Allah menghalau manusia dari Taman Eden untuk mencegah manusia mengambil buah pohon kehidupan. Ya. Fakta bahwa manusia diusir dari taman, jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan makan dan hidup selamanya. Memperkuat, perhatikan saudara, realitas kematian secara jasmani juga bagi manusia itu. Oke? Nah, ini kita lihat. Ini saudara yang kita bisa mempelajari. Tragedi itu sampai hari ini terjadi. Sampai hari ini kepada kita. Ya, keturunan manusia yang pertama itu terjadi. Dosa Adam dan Hawa telah berakibat kepada seluruh manusia di segala waktu dan tempat. Ya, meskipun tidak ada yang dikatakan tentang bagaimana dosa Adam mempengaruhi keturunan, namun Kejadian 3 berbicara tentang konsekuensi dosa bagi seluruh partisipan atau manusia berikutnya. Ya, kita bisa melihat dampak yang pertama kalau kita melanjutkan pembacaan kita. Ya, pembunuhan yang pertama terjadi, poligami yang pertama terjadi, kebohongan demi kebohongan terjadi, kesombongan demi kesombongan terjadi, dan perzinahan demi perzinahan terjadi, seterusnya. Dan kalau kita memperhatikan misalnya salah satu klimaks di dalam konteks dekat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ya. Oke, ayat yang kelima, konteks Kejadian pasal 6 ayat kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dan seterusnya. Saudara perhatikan. Jadi dosa itu terus-menerus terjadi. Dan dosa itu mengakibatkan ada banyak hal. Ya, saudara perhatikan itu. Ada kematian sangat jelas, ada pengasingan, ada bencana, ada kutukan, ya. Ada infertilitas atau kegagalan untuk menghasilkan benih atau keturunan, ya, atau mandul, ya, dan juga berakhir dengan kematian yang kekal. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka jelaslah bagi kita tragedi itu terjadi bagi kita sampai hari ini, dan kita mengerti dalam konteks yang bagaimana sesungguhnya tragedi itu terjadi, yang seharusnya tidak terjadi, dan apa yang terjadi dan bagaimana proses itu terus terjadi, sebagaimana apa yang saya sudah sampaikan pada minggu lalu sampai hari ini. Dan pada akhirnya dari bagian-bagian firman Tuhan yang saya mencoba membuat eksposisinya dari Kejadian pasal 2 sampai dengan Kejadian pasal 3, itu bisa kiranya memberi penjelasan kepada semua saudara sahabat, khususnya teman-teman saya yang mungkin pada hari-hari ini juga sedang belajar tentang eksposisi kitab Kejadian secara khusus.
Ini bisa menjadi materi atau kajian yang dapat diperdalam. Saya sangat menyadari kajian ini penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Namun masukan dari semua teman-teman yang menyaksikannya atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya terus untuk belajar dan belajar lagi. Kiranya itu bisa memperlengkapi kita satu dengan yang lain. Di akhir kata, dalam sesi yang kedua tentang tragedi ini, saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Salam.